Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat sebuah handphone Samsung terbaru yang sangat terjangkau di harga 1 jutaan, yaitu Samsung Galaxy A04. Samsung A04 ini terdapat beberapa tipe yang hampir serupa. Ada yang seri A04s yang sedikit lebih tinggi, dan ada juga seri A04e yang sedikit di bawah A04. Dan yang akan kita lihat di video ini adalah varian tengahnya, yaitu Samsung Galaxy A04. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja hal menarik tentang handphone baru Samsung 1 jutaan ini. Pertama, saat membuka kotaknya tentunya kita langsung mendapatkan unit smartphone Samsung A04 yang ini dengan warna orange copper. Dan di dalam kotaknya di sini selain mendapatkan kabel USB Type A to Type C dan juga SIM tray ejector, untungnya kita juga masih langsung mendapatkan charger adapter 15 watt di dalam kotaknya. Kemudian saat melihat Samsung Galaxy A04 ini secara langsung, desainnya terlihat cukup simpel dengan desain back cover yang sedikit melengkung di bagian pinggir. Dan ini tentunya membuat handphone ini cukup enak di genggaman. Untuk material back cover yang digunakan tentunya di harga 1 jutaan masih menggunakan plastik polikarbonat. Desainnya ini terlihat hadir dengan tekstur unik seperti alur fingerprint. Tekstur ini ternyata terdapat di bagian belakang back covernya. Karena saat kita sentuh secara langsung, back covernya terasa mulus dan tidak terasa ada teksturnya. Kemudian untuk desain di bagian kamera terlihat cukup minimalis dengan dua lensa kamera yang ukurannya terlihat berukuran sama. Desain bagian belakang Samsung A04 ini juga terlihat simple dan fresh dengan tampilan desain yang terlihat baru. Desainnya terlihat lebih minimalis dibandingkan seri A03 sebelumnya. Kemudian di bagian layarnya, Samsung A04 ini menggunakan layar PLS LCD berukuran 6,5 inci. Untuk resolusi yang digunakan 720x1600 pixel. Untuk HP Samsung 1 jutaan sejauh ini sayangnya kita masih belum bisa mendapatkan resolusi Full HD 1080p. Kemudian untuk posisi speaker, port, dan juga tombol di Samsung A04 ini, untuk tombol power dan volume ada di sebelah kanan. Kemudian di bagian atas hanya ada sebuah lubang mikrofon. Kemudian di kirinya ada slot kartu SIM. Untuk slot kartunya sudah hadir dengan dual nano SIM dan juga satu slot micro SD card dedicated. Kemudian di bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, ada microphone hole juga. Dan untuk port pengecasan akhirnya sudah hadir dengan USB Type-C yang posisinya berada di dekat speaker. Kalau kita lihat di seri sebelumnya di A03 masih menggunakan micro USB, dan akhirnya sekarang di seri A04 Samsung sudah menggunakan port Type-C untuk HP 1 jutaan terbarunya. Kemudian selanjutnya untuk kamera yang digunakan di seri ini hadir dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Dan untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel. Untuk handphone Samsung 1 jutaan, kualitas kamera belakangnya tergolong cukup lumayan, khususnya di kondisi cahaya yang cukup dan terang. Dan untuk kekurangannya sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya, shutter speednya saat mengambil foto tergolong lambat dan kita tidak bisa langsung mengambil foto dengan hasil yang bagus kalau ada objek yang bergerak cepat, atau kalau handphonenya terlalu cepat dipindahkan saat mengambil foto. Walaupun demikian, untuk handphone 1 jutaan, kualitas kameranya di kondisi cahaya yang terang dan objek tidak terlalu banyak bergerak, handphone ini bisa menghasilkan kualitas foto yang sudah tergolong lumayan baik untuk handphone di harganya. Untuk kondisi rendah cahaya dan low light, hasil foto kamera depannya terlihat tidak detail dan lumayan banyak noise. Kemudian untuk resolusi perekaman video maksimal baik kamera depan ataupun kamera belakang, di sini tentunya hanya bisa maksimal di Full HD 30 fps. Dan untuk hasil videonya juga baru terlihat sedikit lumayan kalau kondisi pencahayaannya lumayan terang. Kemudian di menu aplikasi kameranya di smartphone ini selain ada mode foto dan video yang biasa, di sini juga terdapat mode portrait, mode pro, panorama, food hyperlapse, dan juga ada tambahan decopy. Kemudian di setting kameranya ada juga opsi watermark untuk handphone ini. Untuk software yang digunakan di seri Samsung Galaxy A04 ini sudah menggunakan Android 12. Untuk versi One UI-nya di sini menggunakan One UI Core 4.1 dan saat kita coba secara langsung juga sudah support dengan fitur-fitur Good Lock. Selanjutnya untuk sensor yang ada di smartphone ini hanya terdapat beberapa sensor saja. Di sini ada sensor accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan juga sound sensor. Untuk sensor lainnya sayangnya belum tersedia di smartphone 1 jutaan ini.
Kemudian chipset yang digunakan di seri A03 ini menggunakan MediaTek Helio P35. Untuk performanya tergolong standar dan mungkin sedikit di bawah rata-rata untuk handphone entry level. Untuk skor AnTuTu-nya saat kita tes hanya bisa mendapatkan skor 118.540. Kalau kita bandingkan dengan seri pendahulunya Samsung A03, skornya ini bahkan bisa sedikit di atas A04 ini. Untuk kelebihan yang diunggulkan di seri Samsung Galaxy A04 ini, kalau kita lihat dari spesifikasinya, yang pertama adalah kamera utamanya yang hadir dengan resolusi tinggi 50 megapiksel. Kemudian ada juga keunggulan di baterai besarnya 5000 mAh yang biasanya akan terasa lebih awet di seri entry level seperti ini. Untuk pengecasannya juga sudah support maksimal 15 watt dan chargernya juga sudah langsung tersedia di dalam kotaknya. Selain itu ada juga tambahan fitur RAM Plus yang juga sudah tersedia di seri A04 ini, dan untuk microSD yang bisa digunakan di smartphone ini sudah support hingga maksimal 1 TB. Di sini kalau kita lihat secara keseluruhan perbandingannya dengan seri A03 sebelumnya, di sini Samsung sudah upgrade beberapa hal penting dan krusial di seri A04 dibandingkan seri A03 sebelumnya. Yang paling terasa di sini tentunya adalah port pengecasan yang sudah di-upgrade menggunakan USB Type-C. Sedangkan di A03 sebelumnya masih menggunakan micro USB. Jadi kesimpulannya, smartphone ini cocok untuk kalian yang ingin smartphone Samsung yang terjangkau untuk kebutuhan standar dan basic. Dan tentunya kalian tidak terlalu butuh performa yang terlalu tinggi. Smartphone ini juga cocok untuk kalian yang butuh handphone dengan kapasitas baterai besar 5000 mAh. Dan smartphone ini tergolong awet karena performa chipsetnya tidak terlalu kencang, resolusi layarnya juga hanya 720p jadi tidak terlalu banyak memakan baterai. Selain itu, smartphone ini juga cocok untuk kalian yang suka dengan tampilan Samsung One UI yang clean, simple, dan tentunya tanpa iklan. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan hasil foto dengan warna khas Samsung di handphone ini dengan kameranya yang beresolusi 50 megapiksel. Untuk kalian yang sudah mencoba handphone ini, kalian bisa langsung cek tips setting awal handphone Samsung di video sebelah kiri. Atau kalian juga bisa coba cek cara install Golock di video sebelah kanan di handphone Samsung kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.